anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, silahkan ikut membaca doa yang ada di layar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan melihat materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika tenaga. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kandungan gizi pada makanan. Lalu yang ketiga kita akan belajar penjumlahan bilangan. Nah, langsung saja anak-anak kita masuk ke materi kita yang pertama. Ya, materi kita yang pertama kita akan membahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika tenaga. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, anak-anak silahkan disiapkan alat tulisnya. Silahkan disiapkan buku catatan tematik dan juga pulpen untuk mencatat, karena nanti ada beberapa materi yang harus anak-anak catat di buku catatan tematik ya. Nah, di sini Bu Tini sudah tandai di atas. Ini ada tulisannya perlu dicatat. Nah, setiap Bu Tini memberikan tulisan seperti ini artinya anak-anak nanti harus mencatat materi yang ada di layar sesuai dengan yang Bu Tini tandai ini. Jadi misalnya ini Bu Tini tandai, nah berarti nanti anak-anak catat ini dari awal sini gerak tari berdasarkan dinamika tenaga sampai ini. Sampai tenaga saat menari. Jadi satu layar ini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan bahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika tenaga. Nah, dinamika tenaga itu merupakan tenaga yang digunakan saat menari. Jadi gerak tari ini dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu gerak tari lemah. Lalu yang kedua gerak tari kuat. Nah, kita lihat dari yang gerak tari lemah terlebih dahulu. Kenapa dinamakan gerak tari lemah? Ini karena membutuhkan sedikit tenaga saat menari. Lalu yang kedua gerak tari kuat. Kenapa dinamakan gerak tari kuat? Karena membutuhkan banyak tenaga saat menari. Jadi disebut gerak tari kuat. Nah, gerak tari berdasarkan dinamika tenaga ini silahkan anak-anak catat sekali lagi ya di buku catatan tematik. Anak-anak boleh screenshot supaya nanti merangkumnya atau menulisnya lebih mudah. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh gerak tari lemah dan juga gerak tari kuat. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari yang gerak tari lemah. Bagaimana contoh memperagakan gerak tari lemah.
Nah, yang pertama ini ada gerak 1 ya. Gerak 1 ini dilakukan dengan cara berjalan ke depan sambil mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan secara bergantian ya. Jadi ini seperti gerak berjalan. Ya, jadi tidak perlu membutuhkan banyak tenaga. Jadi disebut gerak tari lemah. Lalu yang kedua, gerak yang dilakukan dengan berjalan ke samping kanan. Ini ya, ada tanda panah, samping kanan. Lalu tangan kanan diayunkan ke kanan dan kiri. Jadi untuk melakukan gerak yang kedua ini juga tidak membutuhkan banyak tenaga, maka disebut gerak tari lemah. Lalu yang selanjutnya kita akan lihat contoh gerak tari kuat. Ini adalah gerak yang ketiga. Ya, geraknya dilakukan dengan mengangkat kaki kanan dan kiri secara bergantian. Ini seperti yang ada pada gambar. Gerak dilakukan sambil melompat di tempat. Ya, jadi untuk melompat itu kan membutuhkan banyak tenaga ya anak-anak. Maka gerak yang ketiga ini disebut gerak tari kuat. Selanjutnya yang keempat, ini mengangkat dan menapakkan kaki kanan. Lalu tangan kanan digerakkan ke atas dan ke bawah. Nah, gerak 4 ini juga membutuhkan banyak tenaga. Maka disebut gerak tari kuat. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas kandungan gizi pada makanan ya. Makanan yang menyehatkan dan bergizi ini ada beberapa contoh. Yang pertama kita lihat dari makanan pokok. Nah, makanan pokok ini terdiri dari antara lain ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan juga sagu. Nah, ini yang termasuk makanan pokok. Lalu yang kedua ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini bisa terdiri dari daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan misalnya ada buah jeruk, buah apel, buah anggur, pir, pisang, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada susu. Nah, susu ini bisa susu sapi dan juga susu kambing. Nah, selanjutnya ini juga nanti perlu anak-anak catat ya. Di sini ada tumpeng gizi makanan bergizi seimbang. Ya, anak-anak bentuknya seperti tumpeng segitiga, maka disebut tumpeng gizi makanan bergizi seimbang. Jadi pada tumpeng ini anak-anak ini menunjukkan banyak sedikitnya zat gizi yang harus kita konsumsi. Ya, yang pertama kita lihat dari yang paling bawah dulu. Jadi ini yang paling banyak ya. Yang dibutuhkan paling banyak adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat ya. Misalnya ada beras, gandum, jagung, ubi, dan juga kentang. Lalu yang di atasnya ini ada sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Lalu ada juga buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi ini lebih sedikit daripada yang makanan pokok tadi ya. Semakin naik ini semakin sedikit yang diperlukan. Lalu yang atasnya ini ada lauk pauk yang mengandung protein nabati. Lalu yang di samping ini ada lauk pauk yang mengandung protein hewani. Nah, apa itu protein nabati dan apa itu protein hewani? Kita bisa lihat di sini. Jadi protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya tahu dan juga
tempe. Lalu untuk protein hewani, itu protein yang berasal dari hewan anak-anak. Misalnya ada telur, daging, susu, dan juga keju. Lalu selanjutnya kita lihat yang ada di bagian paling atas ya. Ini makanan yang mengandung lemak. Ini artinya yang dikonsumsinya paling sedikit di antara yang lain ya. Jadi tadi yang paling banyak adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat, lalu semakin naik ini semakin sedikit. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja ya manfaat kalau kita makan makanan yang bergizi seimbang. Tentunya ada banyak manfaat anak-anak. Di antaranya yang pertama, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu yang kedua, membantu mencukupi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu yang ketiga, melindungi dan menjaga tubuh dari berbagai penyakit. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi penjumlahan bilangan. Nah, di sini Butini ada contoh soal, anak-anak silahkan perhatikan dengan teliti ya, karena nanti kita akan menghitung bersama-sama. Perusahaan gandum di gudang penyalur ada 1.500 karung. Kemudian penyalur mendapat tambahan pasokan gandum 1.750 karung. Nah, pertanyaannya berapa banyak karung yang dimiliki penyalur sekarang? Nah, untuk menghitung banyak karung gandum, kita harus menjumlahkan dulu. Kita harus jumlahkan 1.500 ditambah 1.750. Nah, kita ada dua cara. Yang pertama, kita akan hitung dengan cara bersusun panjang. Ya, kita mulai dulu dari yang 1.500. Nah, kita jabarkan satu persatu. Mana yang bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan ya. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. Satuannya di sini adalah 0. Maka kita tulis di belakang 0. Lalu puluhan di sini tidak ada ya, ini juga 0. Maka kita tulis 0. Lalu selanjutnya bilangan ratusannya, di sini ada 500-an. Maka kita tulis di sini 500. Lalu bilangan yang paling depan, bilangan ribuannya ada 1 ribuan. Saya kita tulis di sini 1000. Lalu kita jabarkan yang 1.750 ya, dari satuannya terlebih dahulu kita tulis di sini adalah 0. Lalu puluhannya di sini ada 50-an. Maka kita tulis di sini 50. Lalu bilangan ratusannya ada 700-an. Kita tulis di sini 700. Lalu yang paling depan atau bilangan ribuannya adalah 1 ribuan. Atau bisa kita tulis 1000. Nah, kita akan jumlahkan. Kita jumlahkan dari satuannya terlebih dahulu anak-anak. Dari yang paling belakang ya. 0 ditambah 0 hasilnya sama dengan 0. Maka kita tulis di sini 0. Lalu 0 ditambah 50 adalah 50. Selanjutnya kita jumlahkan yang 500 ditambah 700. Ya, 500 ditambah 700 sama dengan 1.200. Lalu ribuannya kita jumlahkan. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Nah, supaya lebih mudah, kita jabarkan lagi. Ya, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. Di sini hanya ada satu satuan. Jadi kita tetap tulis di sini 0. Lalu puluhannya juga hanya 1. Ya, kita tulis di bawah lagi. Lalu di sini kan ada 1.200. Supaya lebih mudah, 200-nya kita pisahkan, kita sendirikan ya. 200-nya kita tulis di sini di depan 50. Lalu, karena tadi sudah diambil 200, maka 1000-nya kita tulis di sini.
Lalu 2000-nya juga tetap. Nah, sekarang kita jumlahkan. Di sini ada 2 bilangan ribuan ya. Kita jumlahkan 2000 ditambah 1000 jadi 3000. Lalu 250 sama nolnya ini juga tetap karena masing-masing hanya ada 1. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 3250. Jadi hasil dari 1500 ditambah 1750 sama dengan 3250. Nah, itu dia anak-anak dengan cara bersusun panjang. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan cara yang kedua atau dengan cara bersusun pendek. Ya, kita tulis bersusun seperti ini terlebih dahulu. Nah, lalu kita jumlahkan satu persatu dari satuannya terlebih dahulu. Ya, 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya, satuannya 0. Ya, maaf ya anak-anak, ini kurang agak geser. Ini maksudnya satuannya itu adalah nolnya ini. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Ya, kita tulis 5. Lalu ratusannya 5 ditambah 7. 5 ditambah 7, berapa anak-anak? Iya, 12. Nah, di sini kita tidak langsung tulis 12. Kita tulis 2-nya saja ya. Kita tulis 2 di sini. Lalu satunya kemana? Satunya kita simpan. Kita simpan di depannya atau di atas bilangan ribuan ya. Jadi satunya kita simpan di sini. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi hasilnya sama dengan yang tadi. 3250. Nah, itu anak-anak dengan cara bersusun pendek. Nah, sekian anak-anak materi kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya untuk tugas, anak-anak silahkan mengerjakan LKS penilaian harian halaman 44 ya. Kalau biasanya dari A sampai C, nah kali ini dari A sampai B saja. Untuk jawabannya silahkan langsung ditulis pada buku LKS. Lalu, ini untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, kita ambil dari buku paket ya anak-anak. Buku paket itu buku yang kemarin ambil di sekolah ya, yang ini. Ini untuk yang buku paket ini, tugasnya ada di halaman 74 sampai 75. Nah, untuk yang buku paket ini, nanti jawabannya ditulis pada buku PS tematik ya anak-anak. Jadi untuk yang buku paket ini nanti ada soal matematika menghitung. Nah, baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa nanti tugasnya difoto dan dikirim ke Butini. Jangan lupa ada tugas untuk mencatat materi ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.